Acara ini dipersembahkan oleh Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, kali ini kita melakukan preview ya pertandingan terakhir musim ini Arsenal. Kita akan bertamu ke Southampton ya, ketemu dengan Aaron Ramsdale ya. Jadi ini pertandingan yang sebenarnya formalitas antara Arsenal dan juga antara Southampton ya. Jadi Southampton sendiri sudah pasti terdegradasi. Arsenal ya 99% sudah hampir 99% ini posisi 2 ya. Jadi kalau dilihat secara matematis sebenarnya Manchester City masih bisa mengejar, tapi akan amat sangat sulit gitu ya. Nanti kita bahas untuk itu ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan dulu untuk teman-teman yang baru hadir, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber, tinggal sedikit lagi. Jadi kalau teman-teman yang belum subscribe di sini boleh silakan diklik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman akan dapat pemberitahuan dari YouTube. Dan seperti biasa untuk video kita kali ini selalu akan 24 jam lebih dulu untuk bisa ditonton oleh para member, dan setelahnya baru para non-member bisa menonton dengan bebas ya. Jadi ya ini bukan satu keharusan untuk menjadi member, tapi buat saya jadi ini satu satu reward untuk bagi para member, bisa menonton video-video saya 24 jam lebih dahulu gitu ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan masuk ke pembahasan kita ya untuk preview pertandingan ini. Dan seperti biasa kita akan memulai ini dari kondisi pemain Arsenal ya. Jadi ini ya ini juga akan saya beritakan di kabar dari N5 nanti ya. Pada saat saya merekam nanti segmen kabar dari N5 ini masih nanti malam gitu. Ini mengabarkan Gabriel Hayes si Jurien Timber belum Jurien Timber dan William Saliba ini ya, ini cedera, dimana keduanya akan memakan beberapa minggu untuk bisa kembali bertanding. Jadi ini ya, artinya untuk Timber dan Saliba musim mereka juga sudah selesai ya. Dan pengharapan dari Arteta adalah mereka nanti masih bisa ikut bertanding untuk di tur pramusim ya ke Asia gitu. Jadi ini harapan yang diharapkan oleh Arteta, bahwa ya Timber dan Saliba nanti bisa turut bermain di tur pramusim gitu. Nah ini jadi ya musim ini ya memang kita nih terhadap cederanya sial kita ya, sial. Kalau saya bilang ini adalah kesialan kita musim ini adalah bagaimana cedera itu terus datang bolak-balik. Yang berikutnya adalah kalau kita lihat head to head ya, ini kita sih kayaknya sih lawan Southampton rekornya sebenarnya kalau kita lihat head to head ya 5 pertandingan terakhir nggak terlalu bagus juga ya. Kita 1 2 3 4 5 ya, 5 pertandingan terakhir ini kita menang 2 kali menang, 2 kali seri, dan 1 kali kalah gitu ya. Jadi kita menangnya cuma 2 kali loh di 5 pertandingan terakhir. Jadi ini sekali lagi juga bukan lawan yang bisa diremehkan ya kalau kita lihat head to head, tapi pada saat yang sama ya Southampton saat ini dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu ya. Jadi ini mereka sedang ya sudah pasti terdegradasi ya. Dan ini tentu dalam kondisi mereka juga yang secara mental tidak terlalu bagus. Tapi ya sekali lagi kita tidak boleh meremehkan, karena di IPL ini tidak ada namanya tim lemah ya. Jadi ini tidak ada namanya tim lemah di IPL ini, tidak ada. Semua tim kuat dan berbahaya dan bisa menjegal gitu ya. Jadi ya ini kalau kita lihat secara head to head, ini kalau dari saya juga di 5 pertandingan terakhir secara untuk bukan hanya antar kita dan Southampton ya,
Ya kita sekarang ini ada 3 kalah, satu seri dan satu kali menang di 5 pertandingan terakhir kita. Jadi ya ini eh satu hal, kita perlu mengakhiri musim ini dengan baik, dengan kemenangan, dan ini juga yang dikatakan oleh Arteta ya. Ini jadi seperti yang dikatakan oleh Arteta. Jadi bagaimana untuk pertandingan melawan Southampton ini, bagaimana menemukan motivasi yang ya ini sama-sama ini ngelawan tim yang udah pasti degradasi, dan kitanya sendiri juga Champions League udah 100% pasti dapet gitu ya. Tapi kita juga ya perlu secara matematis ini memastikan bahwa kita posisi 2 gitu. Yang tadi juga saya bilang ya bahwa kita posisi 2 sebenarnya, sorry ini balik lagi ke sini ya. Kalau kita lihat di tabel, posisi 2 ini kita sebenarnya secara matematis bisa disusul oleh Manchester City. Kalau mereka bisa menang, poinnya akan sama. Tapi secara selisih gol mereka harus menutup selisih 8 gol. Artinya mereka harus menang besar dan kita harus kalah besar gitu. Jadi kita harus kalah besar lawan Southampton, dan Manchester City ini lawan siapa mereka ya? Manchester City-nya ini harus menang besar lawan Fulham. Ya, ini jadi sesuatu yang menurut saya ya tadi makanya saya bilang 99% kita udah pasti posisi 2 gitu. Nah, ini untuk Arteta sendiri bilang bahwa motivasinya gimana nih, cari motivasi ya, harus motivasinya adalah karena mau memiliki poin sebanyak mungkin gitu ya. Anda harus menjadi perwakilan dari klub ini untuk menang dan untuk bermain dengan cara yang kita inginkan. Kami masih ingin mencapai rekor pertahanan terbaik dengan Piala Golden Glove ya. Jadi ini untuk David Raya, dan ini masih bisa didapatkan dan mengakhiri musim ini dalam keadaan yang baik, melawan tim yang baik dan selalu menghargai kompetisi ini gitu. Nah, ini juga jadi motivasi kita adalah untuk membantu David Raya Golden Glove ya. Jadi dengan 14 harusnya sih dengan 14 clean sheet ya. Jadi ini kalau kita besok bisa clean sheet, ini harusnya bisa membantu David Raya untuk dapat Golden Glove gitu ya. Dan ya kita harus mengejar itu ya. Jadi kita harus mengejar clean sheet itu. Itu untuk kondisi Arsenal. Berikutnya ini untuk kondisi Southampton ya. Tadi yang kita lihat juga mereka sih pertandingannya tidak baik-baik saja ya. Tapi yang harus diperhatikan adalah ini nih, waktu mereka ngelawan Manchester City. Bisa menahan Manchester City 0-0 loh, dan ini menurut saya satu prestasi tersendiri dengan kondisi mereka. Aaron Ramsdale waktu itu menjadi man of the match kalau nggak salah. Bentar coba kita lihat benar nggak Ramsdale jadi man of the match. Yang ini bisa kita lihat nih waktu mereka melawan Manchester City. Manchester City menguasai pertandingan ya. Ini benar-benar full semuanya, ini momentumnya Manchester City. Cuman ada satu momentum nyempil ini ya untuk Southampton. Dan kita lihat ini expected goalsnya 1,82 dengan 26 tendangan ke arah gawang. Ini kita lihat yang on target ada 5. Ya ini kita sebentar, saya mau lihat untuk line up-nya. Ini Ramsdale. Ya ini dengan berapa penyelamatan dia ya? 4 penyelamatan. Dengan 4 penyelamatan ya. Jadi menjadi man of the match kemarin. Jadi ini ya artinya Ramsdale juga pasti punya motivasi untuk bisa memperlihatkan bahwa dia adalah goalkeeper yang harusnya tidak dibuang oleh Arsenal. Jadi saya rasa mereka juga punya satu motivasi ya. Ramsdale punya motivasi untuk bisa tetap menjaga gawang Southampton ini juga tetap bersih gitu ya. Ini jadi ya motivasi bagi Southampton. Dan untuk pemain cedera dari saya, mereka ya nggak terlalu ini juga sih ya, kayaknya nggak terlalu penting juga pemain-pemain mereka yang cedera. Ya tapi sekali lagi ini tetap bukanlah lawan yang mudah gitu ya. Kalau mereka nanti performanya
bisa menyamai seperti melawan Manchester City, tentu ini bisa membuat kita kesulitan juga gitu ya. Sekali lagi di IPL ini tidak ada yang namanya tim tim lemah. Nah, sekarang kita masuk ke formasi ya, sebentar. Oke, untuk formasi saya pindah ke sini. Oke. Ya, untuk perkiraan formasi ini ya sebenarnya hanya perkiraan dan harapan saya. Jadi kalau teman-teman mungkin punya perkiraan atau harapan formasi, boleh tulis di kolom komentar ya. Dengan Saliba ini dan Timber cedera ya, ini menurut saya ini kayaknya kayak kemarin ya, ini akan diturunkan Calafiori di sini. Jadi Mas Luis Kelly, Kiwior, Calafiori, lalu Ben White ya yang ada di kanan. Di depan ini saya rasa ini akan turun full. Ini Declan Rice, mana Declan Rice, Thomas Partey, Odegaard, lalu ya ini saya rasa ini adalah Havertz. Kayaknya mungkin Havertz sudah bisa turun full ya. Mana Havertz mana sih si Havertz? Oh, ini dia. Havertz ya. Jadi ini kemungkinan kita akan menurunkan inilah ya. Walaupun saya sih sebenarnya berharap Ethan Nwaneri lah ya ini yang diturunin di kanan untuk istirahatin Saka juga pertandingan terakhir. Ya tadi sih walaupun penting nggak penting, tapi saya berharap sebenarnya Nwaneri ya yang diturunin di kanan ini untuk kasih dia waktu bermain ya. Apalagi ini penutup lah ya, penutup musim. Saya nggak tahu juga nih apakah Arteta akan menurunkan tim rotasi atau tim terkuat, karena kalau kita lihat dari tadi yang konferensi persnya sih harusnya kita akan menurunkan tim terkuat ya untuk terakhir kalinya, tapi ya bisa jadi juga ini adalah untuk mengistirahatkan para pemain, lalu juga agar para pemain yang biasanya ada di bangku cadangan untuk bisa menunjukkan kemampuan mereka gitu ya. Menunjukkan motivasi mereka gitu ya. Ya ini yang ya kita lihatlah bagaimana dari besok untuk pertandingannya hari Minggu. Dan hari Minggu itu nanti semua pertandingan itu akan dilakukan bersamaan ya. Jadi hari Sabtu sama sekali tidak ada pertandingan bagi tim manapun untuk IPL. Jadi semua berapa? Berarti ada 10 pertandingan. Harusnya ada 10 pertandingan. Jadi 10 pertandingan itu semua akan dilakukan hari Minggu pada jam yang sama. Kick off-nya semua bersamaan gitu ya. Ya, ini untuk perkiraan formasi saya. Silakan dari teman-teman mungkin kalau punya perkiraan formasi boleh tulis di kolom komentar ya. Terakhir adalah untuk harapan skor. Harapan skor saya 2-0 lah ya. Jadi kita clean sheet demi membantu David Raya untuk bisa ngangkat Golden Glove keduanya ya di musim ini gitu. Jadi ya kita itu adalah satu motivasi untuk rekor pertahanan kita, karena Golden Glove ini sekali lagi sebenarnya walaupun yang dapat adalah kiper, tapi tidak kebobolan itu kan adalah kerjasama antara kiper dan defense ya, jadi lini pertahanan kita. Jadi ini tetap adalah kerjasama antara penjaga gawang dan lini pertahanan, dan ini tetap harus kita jaga skor ini rekor kita bahwa kita punya pertahanan yang baik gitu ya. Ya, itu aja sih mungkin dari saya untuk preview pertandingan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe. Untuk para member tadi yang sudah saya tulis di depan ya, terima kasih juga untuk sudah menyisihkan dananya sebagian untuk ya membantu channel ini agar bisa berkembang gitu ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.